Baik, selamat pagi para mahasiswa sekalian. Selamat bertemu dengan saya, dosen pengampu, salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah ekonomi internasional. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diajarkan di semester genap, ya, di mana untuk kelompok dosen mata kuliahnya itu ada 3 orang. Saya pertama Daniel Colin, kemudian ada Pak Nico Benjamin, dan yang berikutnya adalah Pak Irvin. Kami bertiga akan memberikan penjelasan maupun pengajaran untuk mata kuliah ekonomi internasional ini. Sebelum saya akan menjelaskan, atau kami nanti akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan ekonomi internasional, maka di awal ini, di bagian awal ini, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang menjadi rencana pembelajaran 1 semester yang harus saudara mahasiswa untuk lakukan dan pedomani. Untuk identitas mata kuliahnya, ini adalah mata kuliah yang berada di program studi manajemen, kemudian ada di semester 6. Mata kuliahnya bernama Ekonomi Internasional dengan bobot 3 SKS. Dosen pengampu seperti yang saya sampaikan tadi ada 3. Pertama Bapak Nico Benjamin, yang kedua Bapak Arbain, dan yang ketiga Daniel Colin Damanik, yaitu saya sendiri. Jumlah perkuliahan 1 semester, di mana kuliah kita semester ini masih dalam bentuk dalam jaringan atau kita tidak melakukan secara tatap muka. Jumlah perkuliahan ada 14 kali pertemuan daring dan ditambah 2 kali untuk ujian, yaitu UTS dan UAS. Jadwal perkuliahan itu akan kita mulai pada bulan Maret dan perkiraan sekitar bulan Juni atau Juli itu sudah berakhir. Bulan Maret tahun 2021 sampai dengan Juni atau Juli 2021. Bentuk perkuliahan yang akan kita lakukan, pastinya saudara karena sedang berada di atau masuk semester 6, kita masih melakukan pertemuan kuliah yang sifatnya adalah secara daring, di mana media pembelajaran yang kita gunakan itu ada perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunaknya itu adalah kita menggunakan aplikasi Google Classroom, kemudian WA Group, aplikasi Zoom untuk nanti kita ada 3 kali pertemuan secara langsung tetapi masih di dalam jaringan, yaitu menggunakan aplikasi Zoom, kemudian video materi, kemudian yang terakhir adalah slide materi atau bahan materi yang sifatnya secara digital yang saudara bisa akses nanti melalui Google Classroom. Untuk perangkat kerasnya, itu ada 2, artinya saudara bisa menggunakan laptop atau bisa menggunakan telepon selular. Materi pembelajaran kita 1 semester yang berhubungan tadi dengan jumlahnya ada 14 kali pertemuan adalah sebagai berikut. Nanti saudara bisa melihatnya melalui RPS yang secara detail atau secara lengkap yang dibagikan kepada saudara melalui Google Classroom. Untuk memperlengkapi saudara dalam hal memahami dan mengetahui tentang materi-materi ekonomi internasional ini, saudara selain tadi mendapatkan bahan-bahan secara digital, saudara juga diwajibkan untuk membaca pustaka atau rujukan atau referensi, di mana ada 2 rujukan atau referensi yang secara utama, yaitu penulisnya dari Dominic Salvatore dengan judul buku Ekonomi Internasional, ada juga yang secara textbook atau berbahasa Inggris, dan secara terjemahan juga sudah ada. Yang kedua Hamdi Hadi, dengan judul buku juga adalah Ekonomi Internasional, itu adalah merupakan 2 buku yang menjadi utama. Sisanya ada referensi
yang bisa saudara pakai juga untuk melengkapi atau menambah ilmu dari materi-materi yang nanti kami para dosen sudah memberikan penjelasannya kepada saudara. Tugas dan kuis yang akan saudara kerjakan itu atau bentuk penilaian berkaitan dengan evaluasi mandiri saudara itu adalah dalam bentuk tugas dan kuis. Kuis itu merupakan bentuk evaluasi mandiri yang akan kami berikan setiap pertemuan kuliah. Bisa dia bentuknya esai atau bisa bentuknya tugas menjawab pilihan berganda. Yang kedua adalah tugas dalam mana saudara diminta untuk membuat kertas kerja atau paper. Ya, bentuk yang harus saudara lakukan dalam hal tugas ini, mengerjakan tugas ini adalah saudara diminta melakukan kunjungan lapangan dalam hal mengumpulkan data-data berkaitan dengan topik-topik yang akan disampaikan nantinya. Ya, sebagai contoh saya akan sampaikan adalah topik berkaitan dengan bagaimana nanti kita akan melihat pengaruh perdagangan internasional terhadap ekonomi Indonesia. Jadi data apa yang nanti saudara kumpulkan? Yaitu data neraca perdagangan Indonesia. Ya, itu yang nanti saudara harus lakukan pengumpulan datanya. Nah, setelah nanti saudara lakukan pengumpulan datanya, baru saudara melakukan penulisan terhadap hasil dari analisa dan pengolahan data tersebut, ya, berkaitan dengan topik yang ingin dibahas. Berikutnya bagian terakhir dari RPS ini adalah kriteria penilaian. Ya, jadi kriteria penilaian bagi saudara itu ada 4 bagian, yaitu kehadiran dan diskusi yang bobotnya adalah 10%, kemudian tugas dan kuis di mana bobotnya adalah 20%, ujian tengah semester bobotnya 30%, dan ujian akhir semester bobotnya 40%. Jadi itu kriteria penilaian bagi saudara nanti di akhir semester, ya, tentang apa nilai yang akan saudara peroleh. Jadi demikian dulu yang bisa kami jelaskan, ya, untuk saudara pahami dan pelajari lebih lanjut lagi dari rencana pembelajaran semester yang secara lengkap akan saudara bisa akses melalui Google Classroom. Terima kasih, sampai bertemu berikutnya. Oke, mahasiswa semuanya, selamat bertemu kembali. Ya, kali ini saya mewakili dari 2 dosen yang lain, ya, yang akan menyampaikan tentang materi yang pertama dalam rencana pembelajaran kita 1 semester, ya, di mana materinya adalah topiknya berjudul Gambaran Umum Ekonomi Internasional. Apa pengertian ekonomi internasional itu? Pertama, bisa dikatakan ekonomi internasional itu adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari pengambilan keputusan dalam penggunaan sumber daya yang terbatas dalam memenuhi tujuan ekonomi. Ya, jadi karena ilmu ekonomi internasional adalah bagian dari ilmu ekonomi, di mana pokok permasalahan dalam ilmu ekonomi itu adalah keterbatasan sumber daya, maka ilmu ekonomi internasional juga akan membahas konteks yang itu. Ya, itu bagian yang pertama pengertiannya. Pengertian yang kedua adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun dari segi pembayaran internasional. Ya, jadi karena ada kaitan hubungan kata internasional, maka ilmu ekonomi internasional itu, ya, pengertian berikutnya dikatakan sebagai membahas akibat saling ketergantungan antara negara-negara di dunia. Ya, jadi sebagai contoh bagaimana sumber energi, ya, baik minyak bumi dan gas Amerika itu tergantung dari produsen luar negeri. Kenapa? Karena Amerika Serikat sendiri, ya, tidak bisa memproduksi, ya, minyak sesuai dengan kebutuhan secara dunianya, ya. Nah, jadi secara sederhana ilmu ekonomi itu bagaimana? Ya, secara sederhana ilmu ekonomi internasional itu
bisa diartikan adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu mengenai hubungan ekonomi antar negara. Ya, itu secara sederhana ya. Jadi dua pengertian tadi kalau kita simpulkan menjadi satu pengertian yang sederhana, menjadi cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang segala sesuatu mengenai ekonomi antar negara. Nah, jadi apa yang mempengaruhi atau apa yang dipelajari dalam hal ekonomi internasional? Ya, yang pertama, ilmu ekonomi internasional itu mempengaruhi satu adalah kesejahteraan sosial, ya, welfare. Kesejahteraan sosial bagi siapa? Ya, bagi masyarakat di suatu negara, ya, baik yang melakukan perdagangan internasional itu sendiri maupun yang secara tidak langsung berhubungan dengan perdagangan internasional itu, ya. Yang kedua, distribusi pendapatan, ya. Yang ketiga, kesempatan kerja, ya. Yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, kestabilan harga. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh kebijakan tersebut, ya, dampaknya kepada penduduk suatu negara. Ya, pastinya kebijakan yang bagaimana, ya, mahasiswa sedikit banyak agak mengetahui ada namanya kebijakan ekspor, kebijakan impor kan. Nah, ini pasti akan berdampak atau berpengaruh kepada orang-orang yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Gampangnya, kalau saudara yang pernah melakukan transaksi secara online, ya pasti pernah mengalami membeli barang itu yang katanya sumbernya atau asalnya dari luar negeri, ya kan? Nah, pasti itu adalah ada hubungannya kepada, ya, kebijakan ekonomi internasionalnya, ya. Bagaimana? Ya, sekarang saudara nanti bisa lihat kalau saudara belanja yang barangnya dari luar negeri walaupun secara online, maka itu ada pajaknya, ya. Nah, ekonomi internasional itu adalah ilmu ekonomi yang penerapannya berkaitan dengan hubungan ekonomi antar negara yang mana meliputi dari perdagangan barang dan faktor produksi, dan yang kedua aliran modal. Kenapa dikatakan perdagangan barang dan faktor produksi? Ya, karena kalau saudara nanti ya membaca ya banyak tulisan-tulisan atau berita-berita kegiatan ekonomi di negara kita, maka salah satu perdagangan faktor produksi itu kan adalah negara kita itu mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Itu adalah salah satu, ya, bentuk dari contoh sebagai perdagangan, ya, faktor produksi. Jadi negara kita karena punya memiliki penduduk yang banyak, ya, dan ini bisa dijadikan sumber, ya, pemasukan bagi negara dengan cara bagaimana? Ya, mengirimkan orang-orangnya untuk menjadi tenaga kerja di tempat yang lain. Aliran modal hubungannya terhadap ekonomi internasional bagaimana? Ya, pastinya sebagai contoh juga saudara pernah mendengar bahwa kita, bangsa Indonesia atau negara kita atau pemerintah kita, ya, membutuhkan uang dan cara untuk mendapatkannya adalah meminjam. Nah, itu hubungannya kepada aliran modal, ya, dari luar ke dalam kalau kita sifatnya meminjam, atau kalau orang-orang kita yang banyak uangnya gitu ya, kemudian dia mau berinvestasi keluar, itu berarti aliran modal dari negara kita keluar, ya. Ini hubungannya dari ekonomi internasional berkaitan dengan transaksi atau kegiatan antar negaranya. Nah, yang kedua, apa ruang lingkup ekonomi internasional itu? Ya. Nah, ruang lingkup dalam ekonomi internasional itu atau yang dipelajari dalam ekonomi internasional itu terdiri dari pola perdagangan internasional. Ya, pola perdagangan internasional itu pastinya ya pola perdagangan ekspor, berarti barang dari suatu negara keluar negaranya atau masuk kepada negara yang lain, dan pola perdagangan import, yaitu barang dari luar masuk ke dalam negara suatu negara. Ya, kenapa itu terjadi? Ya, ada hubungannya kepada kebutuhan. Ya, nah yang kedua itu berhubungan dengan neraca pembayaran internasional atau balance of payment, ya, yaitu terkait dengan transaksi dari perdagangan tersebut yang hubungannya kepada pembayarannya. Ya, ya pastinya nanti kita akan membahas terkait dengan mata uang asing, hubungannya transaksi pembayaran kepada mata uang asing.
Dan berikutnya hubungannya terhadap mempelajari neraca-neraca yang kecil seperti neraca perdagangan, neraca jasa, neraca transfer, neraca secara berjalan, dan neraca kapital. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi di RPS, bahwa data-data yang seperti ini nanti yang harus saudara mahasiswa kumpulkan. Kemudian nanti dibimbing oleh dosen untuk membuat analisanya dan membuat ke dalam penulisannya. Dan yang berikutnya adalah bagaimana perdagangan internasional atau dampak dari ekonomi internasional itu terkait pengaruh kepada alih teknologi dan hubungan internasional lainnya. Ada dua sub bidang dalam hal kita melihat ruang lingkup ekonomi internasional ini. Yang pertama dikatakan perdagangan internasional, yang kedua dikatakan keuangan internasional. Sehingga dalam pengelompokannya, ekonomi internasional itu terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama teori dan kebijakan perdagangan internasional, yang kedua teori dan kebijakan keuangan dan atau moneter internasional, yang ketiga organisasi dan kerjasama internasional, dan yang keempat perusahaan dan bisnis internasional. Ya. Yang ketiga apa? Masalah dalam ekonomi internasional. Ya. Masalah dalam ekonomi internasional itu tidak terlepas dalam konteks masalah ekonomi. Ya. Kenapa? Karena memang secara ilmu ekonomi itu masalah itu ada dua, yaitu masalah kelangkaan dan masalah kepada pilihan. Jadi artinya pilihan bagaimana, pilihan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kelangkaan yang dihadapi, ya, yaitu masalah scarcity dan masalah choice. Sedangkan masalah-masalah dalam ilmu ekonomi internasional atau dalam kaitan dengan ekonomi internasional itu adalah pertama meningkatnya proteksionisme di negara-negara maju. Ya, artinya negara-negara maju banyak upaya untuk membatasi barang-barang dari luar masuk ke dalam negerinya. Ya, kenapa demikian? Ya, ini ada dampak kepada gangguan pasar atau terkaitnya produksi yang bisa terhambat atau terganggu di dalam negeri kalau ya ada barang-barang dari luar negeri, ya, atau istilahnya sekarang yang saudara bisa sekali lagi ya mencari tahu informasinya, perang dagang antara Amerika dan Cina, ya, itu hubungan kaitan dengan masalah ini, meningkatnya proteksionisme ini. Ya. Yang kedua fluktuasi ekonomi dan ketidakseimbangan kurs valuta asing, ya. Kenapa demikian? Ya karena memang perdagangan antar negara itu salah satu persoalan yang akan timbul adalah tidak samanya mata uang di antar negara yang berdagang. Sehingga jadinya harus ada kesepakatan untuk membayar transaksi perdagangannya itu dengan menggunakan mata uang mana. Ya, makanya dalam konteks ini nantinya kita akan berhubungan dengan bagaimana kaitan terhadap valuta asing. Ya, kemudian paling utamanya bagaimana sistem ekonomi yang digunakan, ya, secara internasional yang bisa disepakati oleh semua negara kalau mereka melakukan perdagangan internasionalnya. Yang ketiga, tingginya tingkat pengangguran struktural di negara-negara Eropa. Ya, jadi negara-negara Eropa walaupun sebagian adalah negara-negara maju, ya, tetapi untuk beberapa negaranya itu tingkat ya penganggurannya sudah sangat tinggi. Ya, secara struktural. Ya, kalau saudara nanti bisa cari, itu ada beberapa negara di Eropa itu sudah dikatakan negara yang rugi, ya, arti ekonominya sudah bangkrut, ya. Salah satunya adalah Yunani. Itu saudara bisa lihat. Ya, dampak apa ya? Dampak dari ya globalisasi dan ekonomi internasional ini yang bisa saja jadi negara tersebut tidak siap, ya. Ekonominya atau pemerintahnya tidak siap ya mengantisipasi globalisasi yang terjadi. Yang keempat, masalah restrukturisasi yang dihadapi negara-negara Eropa Timur dan negara-negara bekas ya Uni Soviet. Ya, jadi karena Uni Soviet itu sudah terpecah, ya, maka banyak negara-negara baru yang muncul sehingga ini pastinya ya memunculkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang baru juga ya di negara-negara yang tersebut, ya. Kalau di Eropa Timur terkait
beberapa waktu yang lalu bagaimana Jerman Timur dan Jerman Barat akhirnya bersatu. Ya, ini di contoh yang ini adalah kekuatan ekonomi Jerman yang menjadi semakin kuat. Yang tadinya 2 negara menjadi hanya 1 negara. Ya. Nah, permasalahan yang kelima adalah kemiskinan di beberapa negara berkembang yang paling miskin. Ya, ini banyak terjadi di negara-negara di benua Afrika. Ya, itu banyak terjadi. Apa hubungannya kepada ekonomi internasional? Ya. Nah, negara-negara miskin ini pastinya salah satu yang dibutuhkan mereka adalah modal. Ya, modal yang didapatkan bagaimana caranya? Dengan cara meminjam. Nah, kalau suatu negara melakukan pinjaman atau meminjam, apakah itu nanti melalui organisasi keuangan secara internasionalnya atau meminjam kepada salah satu negara, sedangkan ekonomi di dalam negaranya tidak bisa dikembangkan, nah, ini kan pasti akan berdampak semakin memiskinkan negara tersebut. Ya. Nah, secara lebih rincinya nanti saudara bisa lihat di slide yang bisa saudara dapatkan melalui Google Classroom. Ya. Nah, berikutnya apa tujuan ekonomi internasional itu? Ya. Nah, tujuan mempelajari ekonomi internasional adalah untuk memahami pengaruh perdagangan internasional terhadap individu dan bisnis karena adanya perubahan dalam kebijakan perdagangan dan juga perubahan dalam kondisi ekonomi. Ya, itu tujuan pertamanya yang bisa kita lihat. Nah, sehingga studi ekonomi internasional itu akan membangun argumen-argumen yang mendukung kebijakan perdagangan bebas, ya, sama halnya dengan mendukung berbagai tipe kebijakan proteksi. Jadi artinya apa? Tujuan ekonomi internasional itu berhubungan dengan bagaimana membangun ya terjadinya perdagangan yang secara bebas. Ya, bebas maksudnya ya sesuai dengan aturan main juga tetap. Ya, namun tidak terlalu banyak negara-negara melakukan pembatasan-pembatasan ya terhadap negara-negara lain yang akan melakukan perdagangan internasionalnya. Nanti kita lihat dalam pertemuan berikutnya, ya berikutnya hubungannya kepada bagaimana ya kita menentukan apakah 2 negara itu bisa berdagang atau tidak. Ya, yaitu kita menganalisisnya dari teori perdagangan internasionalnya. Ya. Selanjutnya, tujuan perdagangan internasional itu adalah untuk meningkatkan kemakmuran. Artinya tujuan yang paling utamanya adalah untuk meningkatkan kemakmuran yang lebih baik bagi manusia. Ya, yaitu mencapai dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misalkan melalui perdagangan antar negara, transaksi kredit, transaksi asuransi dan yang lain-lainnya. Ya, nah, bagaimana perdagangan antar negara dan ekonomi internasional? Ya, perdagangan antar negara atau perdagangan internasional itu ya adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ya, penduduk yang dimaksud di sini berupa perorangan, baik individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara yang lain. Ya, sehingga jadinya perdagangan internasional itu menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan gross domestic product atau produk domestik bruto. Ya, nah, apa faktor-faktor yang mendorongnya? Ya, ada 3 hal yang paling utama faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Ya, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, artinya apa? Karena produksi di dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka kekurangan produksi dalam negeri itu didapat dari mana? Dari impor. Ya. Yang kedua untuk memperluas pasar barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri, artinya kelebihan produksi di dalam negeri, ya itu didorong untuk dilakukan dengan ekspor, menjualnya ke luar negeri. Dan yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara, ya, yaitu dari mana? Dari selisih antara ekspor dan impor, ya. Nah, mengapa terjadi hubungan ekonomi internasional? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri seperti yang tadi, ya. Yang kedua, untuk memperluas pasar barang dan jasa. Yang ketiga, untuk meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat, adanya perbedaan potensi sumber daya alam, itu pasti,
ya. Seperti kita, karena kita punya sumber daya alam yang kaya, maka kita bisa banyak memproduksi suatu barang yang di luar negeri tidak ada, dan sehingga akhirnya kita ekspor, ya. Yang kelima, terjadinya globalisasi, ya, di mana tidak ada negara di dunia ini yang mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau negara yang lain. Yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang atau jasa, ya, seperti kita sekarang, ya kan, karena teknologi informasi menjadi kebutuhan, sehingga ya kebutuhan akan tenaga gadget, ya, teknologi informasi handphone itu semakin tinggi, ya. Sedangkan kita produksi dalam negeri tidak begitu diminati, sehingga banyak barang-barang telepon seluler itu sifatnya impor dari luar. Keinginan untuk membuka hubungan kerjasama dengan negara lain, dan yang terakhir meningkatkan kemampuan teknologi, ya, berkaitan dengan pengolahan sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya yang lainnya. Nah, yang terakhir dari bagian ini adalah apa variabel dan metode ekonomi internasionalnya. Ya, variabel perdagangan dan keuangan internasional itu, ya, terdiri dari, kalau kita berbicara variabel perdagangan internasional, maka kita tidak lepas dari konsep ekonomi mikro, yaitu analisis permintaan dan penawaran, perilaku konsumen dan perusahaan, struktur pasar dan persaingan sempurna, ya, oligopoli dan monopoli, dan pengaruh dari penyimpangan pasar atau market distortion. Sedangkan berkaitan dengan variabel keuangannya, ya, ini kita tidak lepas dalam konteks ilmu ekonomi makro, ya, di mana kita akan pembicaraan atau data-data, ya, pembahasan-pembahasan kita tidak lepas kepada gross domestic product, pendapatan nasional atau PDB atau produk domestik bruto, ya, kemudian tingkat pengangguran, ya, tingkat inflasi, neraca perdagangan, nilai tukar, suku bunga, ya, dan yang lain-lainnya. Sedangkan metode yang digunakan atau diterapkan dalam ekonomi internasional itu adalah model-model ekonomi mikro dan ekonomi makro, di mana salah satu modelnya itu berkaitan dengan kita membahas atau kita membicarakan tentang keseimbangan. Ya, kalau mikro kita berbicara tentang keseimbangan pasar, ya, di makro kita berbicara tentang keseimbangan umum. Ya, demikian penjelasan materi kita untuk pertemuan yang pertama, yaitu untuk topik gambaran umum ekonomi internasional. Terima kasih, sampai bertemu kembali.